Cek. Hai. Balik lagi sama J Mantap. Kita jalan-jalan ya sekarang. Naik mobil nih sama Kang Danu nih. Ini sebelah saya Kang Danu. Saya nggak pakai sabuk deh. Masih di komen. Masih di komplek ya guys, santai. Jadi untuk sekarang kita jalan-jalan aja guys. Kita muter-muter sama Kang Danu ini ya. Kenalin dulu ya, ini Kang Danu ini pendiri yayasan ya, bisa disebut gitu ya Kang Danu ya. Nah, saya relawan aja. Relawan. Nah, ini Kang ngobrol-ngobrol nih kan, Kang tuh dari, langsung sebutin aja ya, dari Wahdah Inisiatif Kebaikan nih. Dan saya kan suka lihat di Instagram tuh si postingan-postingannya tuh. Banyak yang istilahnya mah ya Mengerikan. Iya, cukup ngeri ya. Mengerikan. Ya memang kalau misalkan ini tadinya sebagai manusia saya ngeluh ya, dalam artian ini kan mata kanan saya udah pernah dijelasin ya ke teman-teman yang ada di YouTube saya nih Kang. Kalau mata kanan saya itu kan bisa disebut nggak lihat nih. Cuman kebetulan kemarin ada postingan yang memang sampai, oh iya, wah gitulah, bolong ya di mata. sampai bolong di mata. Terus kemarin juga ya, pokoknya lebih parah gitu. Kalau saya kan masih wajah masih aman gitu. Nah itu kayak gimana Kang ceritanya Kang bisa sampai kayak gitu? Iya. Jadi sebelumnya kenalin dulu, saya Ahmad gitu ya. Betul kata Kang Erda, saya salah satu founder. Sebenarnya Kang Erda juga salah satu founder di Inisiatif Kebaikan gitu ya. Tapi dia begitulah ya. Nggak mau ngaku. Alhamdulillah, berkat inisiasi kita ya kan, bersama rekan-rekan yang lain, Wahdah Inisiatif Kebaikan sudah 1 tahun berjalan. Alhamdulillah. 23 Oktober kemarin. Ya, meskipun rekan-rekan nggak ada yang inget, tapi saya mungkin bisa mengingatkan itu sekarang gitu ya. 1 tahun ya. Ya, Inisiatif Kebaikan udah berjalan selama 1 tahun, di mana setiap harinya saya yang bertugas untuk memajukan atau mengembangkan gitu ya Inisiatif Kebaikan. Di sela-sela berkembangnya yayasan, saya banyak berkolaborasi dengan beberapa yayasan di Indonesia gitu ya. Dari NTT ada, dari Cilacap ada, dari Selawi ada, pokoknya banyak lah. Seluruh Indonesia lah ya, Hampir bisa seluruh disebutnya gitulah ya. Ya, hanya kita komunitas-komunitas lokal yang gimana ya, maksudnya memberdayakan komunitas-komunitas lokal supaya aksi mereka teh berdampak gitu. Dan gimana caranya supaya juga brand dia bisa dikenal di seluruh Indonesia. Nah, berkat kolaborasi itu kita sering mendapatkan laporan-laporan yang mungkin Kang Endra juga sudah lihat ya di Instagram gitu ya, yang sangat-sangat Masya Allah sekali gitu. Butuh bantuan. Ya, gerogotin wajah, terus ada ya banyak lah gitu, banyak banget ya. Ada anak kecil, ada yang udah, yang sepuh-sepuh tuh. Ya. Aduh. Nah itu dia, itu adalah salah satu dampak dari kolaborasi yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun kebelakang. Nah, kenapa sih kok postingan saya isinya hal-hal yang seperti itu gitu ya? Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, bukan. Karena memang ini adalah salah satu tugas pemerintah ya kan. Iya. Supaya masyarakatnya teh aman, sehat harusnya. Tapi ya mungkin karena pemerintah masih banyak pekerjaan, sehingga untuk ke wilayah pelosok itu sangat-sangat susah untuk dijangkau gitu ya. Maka relawan kita lah yang menjangkau di pelosok-pelosok daerah, sehingga menemukan sosok-sosok yang ada lihat gitu di Instagram gitu ya. Benar, ngeri banget ya. Ya, secara tidak langsung memang saya pun yang melihat video gitu ya pertama kali, atau melihat laporan itu, sebenarnya aduh, kenapa sih masih ada gitu orang-orang yang kayak gini gitu. RT RW-nya kemana sih, kepala desanya kemana sih? Tapi saya tidak menyalahkan pejabat setempat gitu ya. Saya tahu mungkin mereka
sibuk gitu dengan kerjaannya atau ada tugas-tugas lain sehingga warganya masih belum bisa dijangkau gitu ya. Saya juga berterima kasih gitu, ada beberapa konten-konten yang tayang itu berkolaborasi dengan pemerintah setempat gitu, karena mungkin ya pemerintah nggak akan berhasil kalau nggak ada kolaborasi gitu. Maksudnya kan sekarang mah zamannya kolaborasi ya, maka pemerintah berkolaborasi lah dengan yayasan atau komunitas untuk coba menggalang dana. Mungkin disitulah pemerintah peduli gitu ya dengan masyarakatnya. Nah, seiring berjalannya waktu juga kita masalah tuh pasti ada gitu kan. Selain yang akan lihat di Instagram gitu ya. Di kondisi sebenarnya di lapangan tuh kayak gimana sih, kan bisa dijelasin nggak sih? Ya, bisa. Yang ngobrol aja gitu. Siap. Kita sebenarnya sering banget ya dapat masalah di lapangan tuh, sering banget. Dimulai dari adanya LSM tertentu gitu ya yang menyantroni kita gitu. Terus dari sisi keluarga, bahkan ada pernah gitu ya, belum lama ini bulan kemarin saya asesmen gitu ya, dapat laporan dari salah satu pejabat di wilayah Bandung Barat, dapat laporan. Seminggu kemudian saya tindak lanjuti laporan itu karena menurut saya nggak terlalu urgent gitu ya. Saya asesmen, silaturahmi di sana, ngobrol-ngobrol. Saya jelasin lah, Pak, ini penggalangan dananya akan publish gitu di sosial media. Dari pihak keluarga sudah menyetujui. Sudah oke. Sudah oke. Dari anak pertama sudah menyetujui. Dari istri juga sudah menyetujui. Dan kebetulan yang nganter kita itu RT. RT-nya yang nganter. Jadi RT mengetahui gitu kan. Jadi kita sudah mendapatkan 3 layar perizinan untuk mengangkat kisah gitu atau sosok yang akan kita galang danakan di sosial media. Terus gimana tuh, Kang? Karena keseharian dia adalah, ya sebenarnya kesehariannya sederhana sih, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Rumahnya dari GRC gitu ya, yang masih rumah-rumah inilah. Rumah belum permanen gitu? Ya, belum permanen. Terus keramiknya atau tehelnya juga masih dari kain gitu, bukan keramik yang sesungguhnya gitu kan. Terus dia usianya juga 79 kalau nggak salah, udah sepuh gitu ya. Sedangkan istrinya umur 68 kalau nggak salah, masih muda gitu. Nah, berangkat dari visual yang seperti itu, artinya kan istri masih butuh dinafkahi gitu ya. Sedangkan si abahnya sudah tua gitu, sudah lansia. Terus nggak dapat pemasukan. Akhirnya kan bingung gitu harus apa. Nah, sehari-hari ini abah biasanya dapat makan dari anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga atau anak keempat. Nah, 4 anak abah ini semuanya perempuan dan janda semua. Nah, waktu saya datang ke sana, yang yang hadir itu hanya ada anak pertamanya. Jadi yang menyaksikan saya berkonten dengan si abah itu anak pertamanya. Proses konten sudah beres. Sudah terjadi tuh, ya kan? Sudah, ya kita pede lah karena udah dapat izin ya. Oke, kita selesai konten, pulang juga ke rumah gitu, dari Bandung Barat ke rumah. Terus kita cobalah angkat ini pertama gitu ya. Pertama kali kita angkat, konten udah jadi hari Jumat waktu itu, Jumat pagi kalau nggak salah. Kita mendekati sedekah Jumat ya. Kita Jumat pagi jadi postingnya. Videonya aman-aman aja, nggak viral, nggak apa gitu. Setelah sholat Jumat, saya lihat lagi, wih, naik nih gitu, 6.000 views waktu itu. 6.000 views. Oke lah, aman gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan banyak donasinya gitu. Karena niatnya buat ngebantu abah itu ya, biar untuk memasukkan ininya. Biar ada pemasukan lah buat nafkahin istrinya gitu. Rencananya kita mau bikin modal usaha tuh di situ karena jauh dari warung kan, karena lumayan agak pelosok. Biar bisa istilahnya dikasih kail pancing lah gitu ya. Jadi dia biar bisa mengelola sendiri. Benar. Jadi kita nggak tergantungan sama kita gitu. Benar. Nah, habis itu
jam 1 sesudah sholat Jumat itu meledak videonya. Jadi 14.000 views. Oh, langsung. Ya, karena ada salah satu komen yang menyebutkan alamat lengkap si Abah itu. Oh. Alamat lengkap ya. Sampai dengan nomor rumahnya. Waduh, saya kaget juga. Seperjalanan saya selama 1 tahun itu saya nggak pernah mencantumkan alamat. Oh iya, karena itu bisa disebutnya sensitif ya, bahaya dalam artian ya kita nyerang pemerintah secara tidak langsung gitu. Saya nggak berani kayak gitu. Saya mending diem daripada harus nyerang sana sini. Nah, benar. Perbuatan yang sangat tidak ya kurang etis lah, kurang etis lah. Kita nggak menghargai pemerintah gitu. Padahal mungkin bisa aja si orang itu sudah dibantu gitu. Nah, setelah konten itu makin meledak jadi 14.000 views dan ada komentar alamat, saya dihubungi oleh RW setempat ya. Yang tadi RT kan yang mendampingi. Nah, sekarang RW yang nelpon saya. Nelponnya gini. Assalamualaikum. Wah, nadanya kencang tuh. Assalamualaikum. Bener ini dengan Ahmad? Iya Pak, betul. Saya sembari mikir, ada apa nih? Saya sembari mikir pura-pura sinyalnya gangguan. Karena saya shock ya, tiba-tiba ditelepon terus nadanya gitu ya, nadanya gitu, ada apa ini gitu kan. Saya sembari sembari mikir juga ada apa ini. Terus dia memperkenalkan diri, saya RW dari Bapak itu warga saya sakit hati, warga saya digitu-gituin. Ayo kita ke kantor polisi. Saya nggak terima. Langsung digituin? Langsung gitu. Waduh, ada apa ini Pak? Saya jelasin panjang lebar segala macam. Waktu itu kondisinya rekan-rekan habis selesai pulang Jumatan, habis selesai makan, ngedenger, kan saya di loudspeaker tuh, ngedenger, ada apa Kang? Aman ini, insya Allah aman. Dia marah-marah tuh Kang sama saya, marah-marah segala macam. Ya bawa polisi lah, nggak terima warganya digituin, dikontenin mungkin ya, disangkanya. Padahal saya nggak nyantumin alamat, terus pokoknya saya secara spesifik tidak menyebutkan dia di mana, orang mana gitu ya. Tiba-tiba dapat telepon dari RW, ya udah, dia minta, ayo ketemu saya sekarang. Terus gimana tuh Kang? Terus saya bawa ke kantor polisi. Waduh, makin panas saya. Ya meskipun saya bisa ngontrol emosi ya, tapi panas gitu. Ini kenapa? Tiba-tiba bawa polisi ya? Izin ada gitu kan. 3 layer lagi, izin anaknya, RT, si abah istrinya, si RT-nya juga gitu. 3 layer. Nah salahnya saya tidak menyerahkan consent letter ditandatangani di atas materai. Maka ketika hal seperti itu terjadi, saya nggak bisa berkata apa-apa. Ya, saya akhirnya jam 2 itu saya langsung menuju ke lokasi. Jarak dari rumah ke sana itu 2 jam. Langsung ya kan? Langsung ke lokasi. Asar sampai saya langsung disidang. Sama si RW-nya di sana. Waktu itu yang datang itu RW, ketua DKM, terus RW, ketua DKM, terus ada sesepuh gitu yang dituakan, terus ada anak pertama sama anak keempat. Anak pertama itu yang ngasih izin itu kan berarti. Ada anak keempat juga. Terus ya kita ngobrol panjang lebar lah apa yang terjadi sebenarnya gitu. Saya sih tidak menyalahkan keluarga ya, tapi memang pasti kesalahan ada di saya gitu. Karena izinnya tidak full ditandatangani di atas materai, maka terjadilah hal-hal yang seperti itu. Juga tidak disaksikan sama semua anaknya gitu. Jadi cuma satu aja. Jadi kesaksiannya masih belum kurang kuat lah bisa disebutnya gitu. Ya, gitu. Terus ya,
semenjak itu maksudnya di obrolan itu nah di sini sebentar. Jadi di tempat itu saya kan disidang ya. Terus ya disampaikan lah hal-hal yang sebenarnya niatnya udah bagus kata beliau-beliau ini, tapi mungkin caranya aja yang salah. Nah, saya sempat debat sama ketua DKM-nya karena dia udah bawa agama. Maksudnya kalau mau bawa agama boleh, cuman kalau sifatnya menasehati baiknya saya dengan ketua DKM aja, nggak di ruang inilah obrolan gitu kan, mediasi kita lagi mediasi ya, cari jalan keluarnya gimana gitu. Tapi tetap saya sampaikan permohonan maaf di situ karena secara garis besar salah pasti ada di saya. Ya ngobrol juga sama ketua RW gitu kan, baiknya seperti apa gitu. Akhirnya muncullah solusi-solusi terbaik dari kejadian itu. Saya juga klarifikasi, permintaan maaf segala macam. Dari keluarga juga sudah memaafkan, insya Allah. Dari pemangku adat juga sudah memaafkan juga, insya Allah. Terus Pak RW juga mungkin sudah memaafkan. Nah, masalah itu clear di situ. Oh, langsung clear di situ. Langsung clear di situ. Saya nggak dilaporkan ke polisi. Dan kagetnya adalah ternyata yang saya asesmen itu adalah keluarga dari anggota DPRD yang baru dilantik. Waduh. Anggota DPRD yang baru dilantik. Dan RW-nya itu juga keluarga dari si bapak itu. Oh, RW-nya juga masih keluarga. Masih keluarga. Oh. Nah, terus kepala desa di situ juga masih keluarga. Oh, jadi masih ruang lingkup keluarga lah ya, termasuknya ya. Pemerintahan. Nah, kata Pak kata Pak RW, seingat aku ya, kata Pak RW, sebenarnya kalau dari sisi kepala desa itu coba tabayun dulu kata Pak RW. Kira-kira ada delik ini enggak kriminal atau apa gitu ya? Atau mungkin bisa sampai dipenjarakan gitu. Kriminal gimana? Jadi mau dirimu? Semacam apa ya? Pak RW itu mencari apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kira-kira ada unsur hukum nggak di sana gitu. Kalau ada, ya mungkin bisa gitu. Saya dipenjarakan gitu. Cuman kemarin ya kita juga diskusi ya panjang lebar segala macam. Terutama saya sampaikan juga terima kasih kepada sesepuh gitu ya yang sudah menengahi gitu ya. Meskipun dia warga sana tapi dia bersifat netral gitu. Nggak berpihak di sana, nggak ada yang disudutkan di sana. Masya Allah, saya setelah selesai itu saya nangis ya. Saya terharu banget gitu. Ada gitu ya orang yang lagi ada masalah gini bukan ngebela saya, tapi bukan juga ngebela pihak sana, tapi memang benar-benar jadi penengah. Saya benar-benar nangis di situ kan. Terharu gitu ya. Terus didoain juga supaya aksi-aksi kita itu berjalan dengan lancar gitu. Doa dari sepuh itu yang apa ya, menguatkan gitu ya. Cuman yang saya sesali adalah saya tidak menanyakan background keluarganya. Oh, jadi sampai pas udah kejadian itu baru tahu kalau ternyata itu masih anggota DPRD yang baru dilantik gitu. Saya kaget juga. Biasanya saya kalau asesmen itu nggak menanyakan. Misalkan gini, kalau bapak punten, kalau anak istri atau cucu bapak ada yang anggota atau ikut di LSM mana nggak gitu. Kalau ikut mungkin ya kita bisa izin dulu segala macam gitu. Karena kan ini sudah menyangkut institusi atau wilayah-wilayah yang agak sensitif gitu. Maka mungkin karena ini ya, karena kitanya udah iba duluan tadinya gitu, mungkin pengen bantuin gitu ya. Secara visual ya, bukan
bukan secara background tapi visual gitu. Secara kita- visual ini masuk nih, bisa kita bantu gitu. Gitu mungkin. Cuman ternyata backgroundnya begitu, tapi ya udah nggak masalah juga. Dan kemarin kita udah nyalurin donasinya juga kan. Nominalnya itu 2.500.000. ke Abah itu. Hah? Ke Abah itu. Abah itu. Ya alhamdulillah gitu. Saya jadi banyak Pelajaran juga pelajaran mungkin. yang saya terima gitu kan. Sekaligus pengingat buat saya harus berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Terus ya banyaklah pelajaran yang saya ambil gitu ya dari kejadian itu. Saya juga merasa nggak enak juga gitu ya sama wilayah itu gitu, jadi tercemar gitu. Padahal saya tidak mencantumkan alamat, tapi karena Ada komen yang Ya, nyantumin alamat. full gitu ya. ya jadi saya merasa gimana gitu. Akhirnya ya semua udah clear, udah minta maaf. Ya setelah itu selesai, pulang itu maghrib menjelang isya lah, pertengahan menjelang isya, hujan gede kan. Dan pakai motor. Pakai motor. Wah, hujan gede gitu ya. Sampai rumah itu jam 9 malam. Pas jam 9 malam. Ya, saya di jalan banyak banget istighfar gitu ya. Apa yang saya perbuat tuh kayaknya mungkin benar di mata saya gitu, tapi kayaknya enggak deh di mata orang lain. Maka sekarang ini konten-konten yang saya create itu pertama harus disetujui oleh minimal banyak keluarga gitu ya. Kayak misalkan anak pertama, anak kedua, atau tetangganya, atau RT, RW, pokoknya semua harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. Mau diinin dulu. Iya. Izinnya harus full. Kalau sudah full, baru kita bisa Bantu. Gitu. Kalau sekiranya dari pihak keluarga keberatan, kita pasti langsung balikanan. Nggak memaksa gitu ya. Karena memang tadinya kan niatnya kita mau ngebantu ya, bukan cari masalah. bukan cari masalah, bener. Ya begitulah. Ya kita jalan lagi sambil cari warung. Oke.